Halo, perkenalkan nama saya Yoaklina Devedrunaninu. Saya adalah mahasiswi dari program studi Pendidikan Kimia Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Sekarang saya berada di semester 5. Video ini merupakan tugas individu mata kuliah Kimia Organik 1 untuk pertemuan 5. Seperti yang sudah kalian lihat, saya akan membahas tentang reaksi kimia senyawa alkana. Nah, reaksi kimia senyawa alkana yang khusus saya bahas di sini adalah nitrasi dan sulfonasi. Langsung saja kita ke nitrasi untuk yang pertama ya. Nitrasi alkana. Jadi nitrasi alkana merupakan reaksi substitusi atom H primer, H sekunder, H tersier oleh gugus nitro NO2 dari asam nitrat, HNO3 atau HONO2 atau campuran HNO3 dengan asam sulfat pekat dan berlangsung pada suhu 150 sampai 475 derajat Celcius. Jika kita mereaksikan 1 mol asam nitrat dengan 1 mol asam sulfat pekat, maka akan menghasilkan senyawa mononitroalkana. Tetapi apabila konsentrasi yang kita gunakan itu lebih dari 1 mol, maka akan menghasilkan polinitroalkana. Oke, kita lanjutkan ya. Sini kalian bisa lihat ya contoh soalnya. Nitrasi 2-etil heksana. Tahap pertama atau langkah pertama ya yang perlu kita lakukan dalam nitrasi ini adalah mencampurkan senyawa asam nitrat dengan asam sulfat pekat. Nah, pertama itu kita di sini kan saya cuma menggunakan 1 mili ya masing-masing dari asam sulfat dan asam nitrat pekat, asam sulfat dan asam nitratnya. Pertama itu ya misalnya dalam lab itu pertama yang kita lakukan itu adalah kita mengambil 5 mili HNO3 dengan konsentrasi 1 mol, kita masukkan ke dalam sebuah wadah, kemudian kita masukkan H2SO4 pekatnya ke dalam wadah yang berisi HNO3-nya itu. Nah, H2SO4 ini konsentrasinya itu sama dengan konsentrasi dan volumenya ya, itu sama dengan HNO3. Kemudian kita aduk atau kita kocok saja. Nah, reaksi kimia yang terjadi itu kalian bisa lihat di tahap 1 ya, yang saya tuliskan di sini ya, tahap 1 ini. Nah, oke. Pada reaksi kimia yang kita lihat ini, sebelumnya kita lihat dulu ya, perlu kita ketahui bahwa asam sulfat dan asam nitrat ini adalah termasuk senyawa yang sifatnya asam kuat. Nah, bagaimana kita mengetahui tingkat keasaman dari asam sulfat dan asam nitrat? Nah, pertama kita lihat dulu asam sulfatnya ya, lihat asam sulfat. Nah, asam sulfat ini dia memiliki 2 atom hidrogen, di mana 2 atom hidrogen ini akan terprotonasi menjadi H+. Nah, jadi dia punya 2 atom hidrogen nanti yang akan terprotonasi menjadi H+. Kemudian HNO3 dia hanya memiliki 1 atom hidrogen, dia cuma berikatan dengan 1 atom hidrogen. Nah, atom hidrogen ini akan yang menjadi ciri khas ya, bahwa statusnya itu asam ya. Contoh itu asam atau basah ya. Nah, untuk asam sulfat dia memiliki 2 atom hidrogen, sedangkan asam nitrat itu dia memiliki 1 atom hidrogen. Maka dapat kita simpulkan bahwa asam sulfat inilah yang menjadi
asam sulfat yang menjadi atau berperan sebagai senyawa asam, karena tingkat keasamannya itu lebih besar, atau dia lebih asam, atau dia lebih pekat dibandingkan dengan asam nitrat. Makanya dia akan berperan di sini sebagai senyawa asamnya. Dia akan berperan sebagai asam, ya. Mohon maaf, dia akan berperan sebagai asam. Kemudian HNO3 ini akan berperan sebagai basa. Kita lanjutkan, ya. Kita lihat dulu kepada senyawa HNO3. Nah, pada senyawa HNO3 ini ada terjadi perbedaan keelektronegatifan antara O dengan N, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan dengan N, sehingga ikatan antara O dengan N ini putusnya ke O. O ini menjadi O- dan N ini menjadi N+. Kemudian kita lihat lagi, ya, untuk senyawa asam sulfat pekatnya. Di sini terjadi perbedaan keelektronegatifan atau adanya perbedaan keelektronegatifan, di mana atom O lagi-lagi, ya, lebih elektronegatif dibandingkan atom H. Maka ikatan antara atom O dengan H putusnya ke atom O. Nah, atom O ini akan menjadi O- dan H menjadi H+, atau terprotonasi menjadi H+. Nah, H yang terprotonasi menjadi H+ ini akan berikatan dengan O- atau OH- pada NO2. Pada HNO3. Hasilnya dari reaksi pada tahap 1 ini adalah NO2 atau gugus nitro, kemudian ada HSO4- dan ada molekul air. Oke, kita lanjutkan ke tahap 2. Nah, tahap kedua atau langkah kedua yang perlu dilakukan adalah setelah terbentuk campuran antara HNO3 dengan H2SO4 pekat, maka kita akan menambahkan senyawa alkana. Misalkan kita tambahkan, ya, senyawa alkana yang kita pakai dalam contohnya ini adalah, ya, nitrasi 2-etilheksana, ya. Lalu setelah kita tambahkan 2-etilheksana ini, kita akan aduk atau kita kocok, ya. Ini merupakan mekanisme reaksinya pada tahap 2, ya. Kita fokus dulu kepada senyawa 2-etilheksana. Nah, teman-teman bisa lihat, ya, di sini pada senyawa 2-etilheksana ini adalah ada, ya, desakan elektron ikatan atau gaya Coulomb dari C nomor 1 ke C nomor 2, ya. Kemudian ada desakan elektron dari C nomor 6 ke C nomor 2, ke C nomor 5. Kemudian begitu selanjutnya dari C nomor 5 ke C nomor 4, kemudian ada dari C nomor 4 ke C nomor 2. Kemudian di sini juga ada cabangnya. Cabangnya ini berada di C nomor 2. Maka ada desakan elektron juga atau gaya Coulomb juga dari C cabang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah elektron terbanyak yang terakumulasi itu paling banyak, yaitu di C nomor 2. Mengapa? Karena dia mendapatkan desakan elektron atau gaya Coulomb-nya itu tidak hanya dari satu tempat,
tetapi dia juga mendapat dari C cabang. Dia tidak hanya mendapatkan dari C nomor 1, tetapi dia juga mendapatkan gaya kolom dari C nomor C cabang. Kemudian kenapa tidak C nomor 3? Kenapa tidak C nomor 4, 5 gitu? Karena mereka tuh hanya mendapatkan ya kolomnya itu misalkan ya di C nomor 5 itu dari C nomor 6, kemudian dari C nomor 6 ke C nomor dari C nomor 5 itu ke C nomor 4, terus dari C nomor 4 ke C nomor 3. Nah, jumlah elektron ya yang terakumulasi sampai kepada C yang ketiga ini jauh lebih sedikit dibandingkan pada C nomor 2. Dia akan jauh lebih, dan C nomor 3 ini akan jauh lebih sedikit lagi daripada C nomor 4 dan 5 ya. Nah, karena terjadi penumpukan elektron pada C nomor 2, maka perlu lakukan pemutusan ikatan, di mana atom C nomor 2 ini berikatan dengan atom C nomor 1, kemudian atom C nomor 3 dan atom C cabang. Tetapi dia juga tidak hanya berikatan dengan atom C, tetapi dia juga berikatan dengan atom H, di mana atom C dengan H ini memiliki perbedaan keelektronegatifan, di mana atom C lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom H. Maka ikatan antara atom C dengan H ini putusnya ke atom C. Maka C ini menjadi C plus ya, bisa kita lihat C min, dan H ini akan menjadi H plus. Kemudian H plus yang lepas ini H plus ini akan ditarik oleh HSO4 min, atau HSO4 min akan menarik atau berikatan dengan H plus. Kemudian NO2 plus itu akan berikatan dengan C min pada 2-etil heksana. Hasil dari reaksi ini adalah 2-etil nitroheksana, dan hasilnya juga ada asam sulfat, di mana tadi ada HSO4 min itu berikatan dengan H plus membentuk asam sulfat. Kemudian ada senyawa air atau molekul air yang dari tahap mekanisme reaksi 1. Mungkin itu saja ya untuk nitrasi alkana, penjelasan reaksinya, karena saya cuma menggunakan 1 mol saja dari HNO3 dan asam sulfat. Oke, kita lanjutkan ke reaksi sulfonasi alkana. Sulfonasi alkana merupakan proses substitusi H primer, H sekunder, H tersier pada senyawa alkana oleh gugus sulfonat dari asam sulfat dengan asam sulfat, terutama pada asam sulfat yang berasap, agar reaksinya lebih cepat berlangsung atau menghasilkan sulfonat alkana. Nah, sulfonasi pada alkana normalnya mulai dari heksana dan seterusnya. Mudahnya substitusi atom H oleh gugus sulfonat SO3H mengikuti protonasi H plus dengan urutan H tersier, H sekunder, H primer. Oke. Contoh soal ya yang ada yang kalian bisa baca di sini ya, yaitu
sulfonasi 2-etil heksana. Mekanisme reaksinya sebagai berikut ya. Kalau misalnya di lab itu misalkan ya kita menggunakan 2 mol asam sulfat ya. Pertama, 1 mol pertama asal dari asam sulfat ini, 1 mol pertama dari asam sulfat ini jumlahnya 5 mili, kita masukkan ke dalam sebuah wadah. Kemudian kita masukkan lagi mol yang kedua. Saya tuliskan. Kemudian untuk terjadinya reaksi antara asam sulfat dengan asam sulfat ini harus ada yang berperan sebagai asam dan harus ada yang berperan sebagai basa. Nah, di sini asam sulfat yang pertama ini berperan sebagai basa dan asam sulfat yang kedua berperan sebagai asam. Dimana pada asam sulfat yang pertama kita lihat ya, ini terjadi adanya perbedaan keelektronegatifan di mana atom O pada gugus OH ya, ini memiliki perbedaan keelektronegatifan dengan S, di mana O ini lebih elektronegatif dibandingkan dengan S, sehingga ikatan antara O dengan S itu putusnya ke O. O ini menjadi min dan S ini menjadi S plus. Kemudian kita lihat pada asam sulfat yang kedua ya, ini dia berperan sebagai asam. Jadi di sini ada perbedaan keelektronegatifan di mana atom O lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom H, maka ikatan antara atom O dengan H ini putusnya ke O. O ini menjadi min dan H ini menjadi H plus. Lalu O min ini akan menarik dan berikatan dengan H plus pada asam sulfat yang kedua, menghasilkan ya senyawanya. Kita bisa lihat ya, di sini adalah ada senyawa airnya, kemudian ada SO4 min, HSO4 min, kemudian ada juga HSO4 plus. Kita lanjutkan ya ke tahap yang ini. Pada tahap 1 kita lanjutkan. Kita lihat dulu ya pada HSO4 plus. Kita abaikan dulu ya tanda-tanda yang ini. Nah, pada senyawa HSO4 plus ini, karena S-nya ini sudah plus, maka terjadi adanya dua muatan di mana antara atom S dengan O ini ada dua muatan, yaitu sebagian kecilnya ke parsial positif dan sebagian besarnya ke parsial negatif, di mana atom O dengan S ini atom O lebih elektronegatif, maka ikatan antara O dengan S ini cenderungnya kepada atom O, sehingga O ini menjadi parsial negatif dan S ini menjadi parsial positif. Nah, mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan ya. Kita lihat dulu pada O dengan S ini, pada HSO
3 plus, dimana tadi O-nya sudah menjadi parsial negatif dan S-nya sudah menjadi parsial positif. Positif, ini parsial negatif. Nah, karena O ini sudah menjadi parsial negatif dan S ini menjadi parsial positif, maka O ini seolah-olah dia memiliki dua muatan, di mana O ini muatannya itu sebagian kecilnya parsial positif dan sebagian besarnya itu parsial negatif. Hal ini kita lihat lagi ya pada atom H dengan O. Pada atom H dengan O ini terjadi adanya perbedaan keelektronegatifan, di mana atom O lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom H, maka ikatan antara atom H dengan O ini putusnya ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Kemudian H+ ini akan berikatan sementara dengan molekul air dan berikatan dengan elektron bebas pada atom O yang pada molekul air ini. Ya, membentuk senyawa SO2 plus O-, atau lebih dikenal dengan SO3 plus. Kemudian ada juga senyawa H3O, kemudian ada juga HSO4-. Nah, ini adalah hasil dari mekanisme reaksi untuk tahap 1. Ya, selanjutnya pada tahap kedua ini, setelah sudah ada diperoleh gugus sulfonat dari asam sulfat dengan asam sulfat, maka kita akan menambahkan senyawa alkana. Nah, senyawa alkana yang digunakan ini pada reaksi sulfonasi itu umumnya mulai dari heksana, heptana, dan seterusnya. Jadi dia tidak bisa terjadi reaksi sulfonasi pada senyawa yang jumlah atom C-nya itu di bawah 6. Oke. Setelah maaf ya. Contoh senyawa yang kita gunakan di sini, teman-teman bisa lihat, yaitu 2-etil-heksana. 2-etil-heksana. Setelah kita masukkan 2-etil-heksana ini pada 2 mol asam sulfat ini, selanjutnya kita aduk atau kita kocok. Reaksi yang terjadi itu adalah ini mekanisme reaksinya. Ini yang terjadi, mekanisme reaksi kimia yang terjadinya kita bisa lihat di sini. Mohon maaf ya, ada suara motor yang sangat mengganggu. Oke, kita fokus dulu kepada etil heksana. 2-etil heksana, mohon maaf. Di sini pada 2-etil heksana ini adanya desakan elektron dari C nomor 1 ke C nomor 2, kemudian dari C cabang dari C nomor 2 ke C nomor 2, kemudian ada juga desakan elektron dari C nomor 6 ke C nomor 5, lalu ke C nomor 4 dan ke C nomor 3. Di sini kita lihat dulu ya, pada C nomor 2 ini dia mendapatkan desakan elektron dari 2 atom C, yaitu C nomor 1 dan C cabang.
Kemudian pada C nomor 5, C nomor 5 ini, oke, saya tuliskan dulu. Pada C nomor 5 ini dia mendapat desakan elektron dari C nomor 6. Kemudian dari nomor 4 ini dari C nomor 5. Nah, jumlah elektron dari C nomor 5 ke C nomor 4 ini dia tidak sama banyak dengan jumlah elektron dari C nomor dari C nomor 6 ke C nomor 5. Jadi jumlah elektronnya itu tidak sebanyak dari C nomor 6 ke C nomor 5. Kemudian dari C nomor 4 ini dia akan adanya gaya Coulomb lagi ke C nomor 3. Adanya desakan elektron ke C nomor 3. Nah, jumlah elektronnya itu akan semakin sedikit jumlahnya dibandingkan dengan C nomor 4, C nomor 5, apalagi dengan C nomor 2. Nah, kalau C nomor 5 ini kan dia hanya mendapatkan dari satu atom C, sedangkan C nomor 2 ini dia mendapatkan dari 2 atom C, sehingga pada C nomor 2 ini jumlah elektron terakumulasinya itu lebih banyak dibandingkan daripada C nomor 3, C nomor 4, dan C nomor 5. Dan kita lihat pada C nomor 2 ini dia tidak hanya berikatan dengan atom C, hanya berikatan dengan atom C nomor 1, C cabang, dan C nomor 3, tetapi dia juga berikatan dengan atom H, dimana kita lihat bahwa C nomor atom C ini kan dengan H ini terdapat perbedaan keelektronegatifan, dimana atom C lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom H, maka ikatan antara atom C dengan H ini putusnya ke atom C, maka C ini menjadi C- dan H ini menjadi H+, ya. Kemudian H+ ini akan berikatan dengan HSO4-, ya, akan berikatan dengan HSO4-, dan di sini kita lihat ya, setelah H ini akan berikatan dengan HSO4-, ini hasilnya adalah senyawa H2SO4, ya, mohon maaf ya, ini hasilnya adalah senyawa HSO4. Kemudian kita lihat lagi ada senyawa SO3+ ini, O- dari SO3 ini akan berikatan dengan H+ yang berikatan sementara dengan H2O. Nah, karena ikatannya sementara, maka dia akan cepat putus. H+ ini akan lepas dari H2O dan akan ditarik oleh O- dan O- akan berikatan dengan H+. Kemudian S+, ya, S+ pada SO3 ini akan berikatan dengan C- pada 2-etil heksana. Hasil reaksi dari 2-etil heksana dengan 2 mol asam sulfat adalah 2-etil heksana sulfonat 2 ditambah H2SO4 atau asam sulfat dan molekul air. Mungkin saya rasa sekian dulu penjelasan saya tentang reaksi sulfonasi alkana dan nitrasi alkana. Saya mohon maaf ya apabila
dalam penjelasan saya ini penjelasannya ada yang kurang akurat juga. Saya mohon maaf. Mungkin saya rasa hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah mau menonton video saya, dan sampai jumpa ke video selanjutnya.